Kalau saya sama jenengan itu punya dosa sama Allah, itu gampang disepuluh. Tapi kalau bersuami menungso, Pak, itu tidak bisa dimaafkan kecuali kita mengembalikan apa yang kita dolimi. Karena kalau Allah nyepuluh, Pak, tidak bisa. Allah berarti tidak adil. Maka jangan sampai urusan yang menungso, kemudian urusan pecis. Satu kali saja kita khianat di pekerjaan kita, atau kita bekerja dengan narkoba, bekerja dengan uang haram, lalu dikasihkan ke anak istrinya, sampai sembahyang sampai ngoyo, itu bisa ditolak emang. Sampai kita niat untuk dikembalikan. Kalau yang sudah kita ambil itu mati deh, kata Imam Suyuti, perbanyak uangnya, sedekahkan seukuran harta yang pernah kita ambil, diniatkan untuk almarhum, itu sama. Tapi kalau kita ini urusan keuangannya cara kacir, terus kita ibadah, khawatir ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu. Dan tenaga itu pernah ditakon, ada orang nolong terus, tapi untuk ibadah, maksudnya nolong dia terus jajan, nolong dia tuku para dia tuku tawon, nolong dibuat umroh, nolong dibuat haji. Apa kata Habib? Saya mulai, orang ibadah itu kan untuk membersihkan diri. Sambil sholat itu nyepuro dosa, umroh itu nyepuro dosa. Tapi kalau pakai uang haram, kata Habib Haddad, itu sama orang yang mau nyuci baju kotor dengan air kencing. Yang asalnya kelambimu digomba tujuannya supaya licin, tapi cara dicuci sama air kencing, jadi tambah najis. Nah kita ibadah tadi harapannya dibersihkan, tapi kita membersihkan pakai uang haram, itu sama kayak mereka mandi kencing, kata Habib, akhirnya ditolak. Tapi Abdul Haddad bilang, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Habib, siapa orang yang berangkat haji, man hajja, siapa orang yang berangkat haji bimalil haram, dengan menggunakan harta yang haram, faqala, lalu hamba tadi ketika sampai di Mekah mengatakan labbaik, maka faqalallahu la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik wala ada keuntungan, ditolak yang asalnya mengatakan labbaik, kata Allah Ta'ala bahwa labbaik wala sa'daik. Yang ada apa? Kamu malah ibadahnya ditolak. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menerima sesuatu dari perkara yang haram. Jadi untuk alasan bagus saja nyolong ibu yang monotafikin, atau nyolong untuk hawa nafsu, tambah dan bagus. Dan ketika Rasulullah SAW yang pertama dilihat parah, umat mangan darah, Rasulullah sampai nangis. Ternyata itu yang menyebabkan umat banyak salah di akhir zaman karena khawatir, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi paling kecil sih baru. Amin. Kalau sudah seperti gimana deh? Halal. Masalah demi masalah itu karena keuangan. Makanya ibu-ibu ini ngomong, teman-teman beb, iya. Karena keluarga ini sampai minta maaf bu, sampai itu geremeng sepisan. Wong lanang itu stresnya belum dino minimal. Kali ini suara hati suami. Sampai jam berapa? Nganggur, ada tembok, gitu ngomong. Iku ngelanang itu langsung udah jatuh kaki tumon. Padahal si tumoan sampean, terus si jatuh si lanang ayo. Gara-gara nyonya geremeng-geremeng urusan keuangan. Karena orang laki ini minta maaf, hidupnya lebih stabil, lebih sederhana, tidak lagi banyak aksesoris. Kadang muadzin ini kan banyak aksesoris. Ya memang kita sebagai para pria harus mencukupi. Karena sehingga muati Ramadan ini terbawa suasana. Dalam kono tuku kulkas, geremeng. Kono tuku mobil, geremeng. Kono parang bangun rumah, geremeng. Akhirnya lanangnya sih kemeng. Dan para pria ini sifatnya kepingin menyenangkan istri, kepingin yang gagah depan istri, kepingin tampil gagah depan mertua. Akhirnya kalau gitu hal haram disikat seperti kita yes. Akhirnya lu capek. Makanya perempuan-perempuan dulu tuh kalau lakinya mau kerja diingatkan, mas hati-hati mari ngaji soalnya apa deh dirot pengajian mulai gopeng disetik tapi halal yang barang-barang imbang akeh tapi dicampur bejes. Nggak apa-apa mas, aku siap mas tahu tempe, ante barang di kecap, di kerupuk, barang-barang siap mas, long, siap long, siap aku mas, seperti buketer misuto, sampai suruh dia mas, sampai suruh. Timbangan panjenengan mas, ngawur-ngawuran, akhirnya nolong saya kata lu ke kasir, baru cek laku mas, aduh mas, moh, akhirnya kirim pedot, dapat teman yang akhirat, gak sanggup aku mas disampai-sampaian. Ibu istri solihah.
Saya ini gerung-gerung seket mana dia sih muda-muda mandek gue satu muda pindah stres malamnya gitu. Akhirnya hujan yang alas dulu makin bulor akhirnya gue nomor sampai sih seperti gerung-gerung apa kan itu anak-anak itu dulu mulai sampai kan viral itu nih pas TV akhirnya hujan turun akhirnya ayo lanang kita stres ya akhirnya ngawur-ngawur lah kadoan nih baluran kadoan akhirnya hujan nih parah waktu jodoh nih ketabrak akhirnya nyolok jumpo rai sama boleh-boleh kak kelambian boleh maksud ya ini gara-gara nyonya di balik layar kakek jeruk akhirnya orang lanang yo stres. Tapi kalau suami istri itu mendukung urusan keuangan bahagia mertua gak gerem-gerem kayak ganti nabi mau makanya sampai lihat lah mertua-mertua yang baik sebelah kanan dan kiri saya ini kan nih saya mewakili suara hati sama ini ya enak dia bertanya urusan pincis gue seperti anak yang ngaji di pengajian ke absen sama mertua urusan mangan parah nih tertakon nih kira saya mangannya parah kalau mau kecil pak pincis itu cerita gara-gara pincis ya urusan fokus saja sama urusan agama insya Allah rezeki ada bagiannya yang dari tidak enak itu kakek belum nikmati Allah akhirnya nikmati diri gak doang tapi kalau kita tidak ada nikmatnya orang kita lihat nikmatnya sendiri dan kita fokus sama kehidupan orang-orang yang soleh insya Allah rezeki bakal dicukupi dan amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian paling rezeki masalah itu karena keuangan itu sendirian kalau sudah ruwet semuanya tidak ada yang senang ya tidak ada yang senang tapi kalau sudah apa namanya dia itu kita masalah itu semua masalah berkah saya ingin memperbaiki hidup anda dari keuangan anda keuanganmu tepat aja tapi kalau keuangannya bermasalah masalah aja tidak ada senangnya tidak ada bahagianya dunia sampai akhir ceritakan belum selesai dulu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu wa radhi wa amin wa rabbal alamin mana ta'ala bidulun juga surah yang min haula Sultan Aulia pemimpin para wali. Ini bu Sultan Aulia Syekh Qadir Jilani beliau itu diceritakan pernah diundang sama satu orang itu ya sibuk lah urusan politik karena orang kalau sudah berlaku politik itu biasanya PDC campur-campur biasanya tidak semua cuma biasanya karena di tempat itu peluang untuk ambil uang haram itu terbuka besar kecuali orang kusut kan imani insya Allah aman tapi yang dapati kuat imani saat tanda tangan cair play oh ya enak tubuh motor, tubuh mobil dari cicilan tapi tidak ada semuanya gimana Pak? Rumah dibangun pakai uang haram terus berharap rumahnya kemasan di Nabi tidak bisa dibangun dengan barang haram tidak bisa ketemu Rasul karena sholatnya ditolak orang yang sudah sholatnya ditolak tidak bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW apa senangnya hidup dengan kemewahan tapi tidak ketemu di Nabi tidak bisa ana baru liman taraka sholat aku ini lepas diri dari orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya apa? Ada orang yang memang tidak sholat, ada orang yang sholat tapi sholatnya ditinggalkan. Artinya dia tidak fokus bagaimana sholatnya diterima, dengan dia terus konsumsi uang haram. Akhirnya masalah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani itu diceritakan, dia pernah diundang sama satu orang, ya namanya Pak Ustadz, mari pidato pengajian diparingi perkataan bingkisan. Yang termulia santri yang mengawal ikut masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai di dalam kata Syekh Abdul Qadir Jilani, gimana? Ini Habib Syekh Abdul Qadir Jilani kok Habib kan keliru. Habib, ini Habib ada berkatan buat antum dari panitia. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Balik no, gak gelem. Oh, coba perasaan. Ya kok ngeki itu si balik no, perasaan panitia. Terus ini ruwetnya acara kemarin nadi Masyarakat turun mari jadi hati terus orang-orang berkata di balik kalau dia itu kita tahap dua orang itu seorang bungkus mari orang di balik ya perasaan jangan ditolak perasaan
kata sebelum balik no dalam doa perasaan. Jangan Ustaz, jangan dibalik enak. Ya sudah, kan orangnya sudah pulang. Itu anak buah pemerintah harus mulai. Itu melawan. Ditutup, lawangi ditutup, semuanya ditutup. Berkata mau dulu kita bisa berjalan. Berjalan Sultan tak pemimpin para wali. Beliau itu biasa hakikah menyaksikan sesuatu dengan hakikatnya. Wa iya kawafira sakal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalau ketemu orang soleh, karena mereka memandang bukan dengan mata yang ada di kepala, fa innahu yanzuru bi nurillah. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Beda kelas. Syaikhul Qadir Jilani pemimpin aulia di zamannya, beliau melihat bi nurillah, dengan cahaya Allah, melihat segala sesuatu sesuai hakikatnya. Makanya berkata mau ditolak karena masyarakat melihat itu berkatan, beras, minyak, kopi, tapi Syaikhul Qadir Jilani melihatnya beda. Sisi pandangnya beda. Makanya sama Syaikhul Qadir Jilani suruh balik. Karena orang-orang ngomong itu berkatan, Syaikhul Qadir Jilani ngomong itu bukan berkatan. Sama orang-orang suruh makan, sama Syaikhul Qadir Jilani, oh jadi makan di aku seolah orang makan itu. Karena beliau dengan kita melihatnya beda. Apa yang dilihat oleh Syaikhul Qadir Jilani? Ternyata berkatan mau usaha amplop yang dicekel, diperkas, ternyata berubah menjadi darah. Spontan langsung jadi darah. Santri-santri dan para abdi dalam yang sini jadi itu jerit. Astagfirullah, kau jadi gede. Padahal tangan enak mah. Apa kata Syaikhul Qadir Jilani? Ini berkatan, ini bingkisan, ini amplopnya dicampur sama bingkis haram. Dicampur sama bingkis haram. Dan Rasul sudah lihat orang yang makan uang haram atau uang riba ketika esok merah, ambil Kanjeng Nabi dilihat mereka tenggelam dalam darah. Dan ini hakikatnya. Saudara Rasulullah, betul Kanjeng Nabi. Sebagaimana uang haram itu bukan kuat, bukan sehat, bukan bergizi, bukan sehat lima sempurna buatan, tapi itu penyakit, itu darah yang akan membuat kita celaka. Akhirnya sama saya dulu jadi katakan, sadar mau, maka tak apa balik no, karena ini penyakit, ini bukan makanan yang menyehat. Kata Rasulullah SAW, orang yang suka makan riba itu nanti yatakhabbatun syaitan minal mas. Ketika bangkit di akhirat, kayak linglung, kayak kesurupan, setan. Dan Allah sudah mengumandangkan perang kepada orang yang suka makan uang haram. Dan ketika dikubur kata Rasulullah dalam kitab Al-Kabair, orang yang suka makan uang haram, bisnis tidak tepat, keuangan bermasalah tidak diperbaiki, maka dalam kuburnya Allah akan beri darah sehingga dia tenggelam dalam darah, dikubur sebelum nanti di akhirat Allah masukkan di neraka dalam kolam darah. Sebagaimana itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW.